Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 21 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-28. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 4 ayat 13, ayat 16 sampai 18, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Kedua bacaan liturgi hari ini masih berbicara tentang iman dan konsekuensinya, atau iman dengan hasil dari iman itu. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini secara khusus berbicara tentang iman Abraham. Iman Abraham kepada Allah telah membuat Abraham memperoleh janji-janji dari Allah. Imannya kepada Allah juga membuat Abraham memiliki harapan. Bahkan kalaupun secara manusiawi sepertinya tidak mungkin, tetapi berkat iman Abraham kepada Allah, imannya itu telah membuat Abraham selalu berharap. Dan kalau kita tahu sejarah kehidupan Abraham dan anak keturunannya, di situ nyata bahwa secara manusiawi tidak mungkin, tetapi karena imannya maka dia berharap, dan apa yang diharapkan dan apa yang dijanjikan Allah terpenuhi dalam kehidupan Abraham. Saudari dan saudara yang terkasih, iman Abraham telah membuat dia memperoleh janji-janji Allah dan menumbuhkan dalam dirinya harapan. Maka Abraham tidak pernah putus asa, sekalipun kehidupannya sangat sulit. Bisa dibayangkan bagaimana dia harus berjalan keluar dari kampung halamannya menuju sebuah tempat yang dijanjikan oleh Allah. Bagaimana dia harus berharap yang pada umur tuanya kepadanya masih diberikan seorang anak. Inilah buah atau apa yang menjadi konsekuensi dari iman Abraham. Inilah hasil dari iman Abraham, memperoleh janji-janji Allah dan ia selalu berharap. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan iman kita? Kalau kita memiliki iman, kita akan memperoleh janji-janji yang akan diberikan Allah kepada kita. Kalau kita memiliki iman, kita tidak akan pernah putus asa, sekalipun hidup kita penuh dengan kesulitan dan tantangan. Iman menumbuhkan harapan. Dan kata lain, orang yang putus asa pasti orang yang tidak punya harapan. Dan orang yang tidak punya harapan adalah bukan orang beriman. Apakah saya dan Anda masuk di dalamnya? Kita sendiri yang paling tahu. Ketika saya dan Anda, kita semua putus asa dalam kehidupan hanya karena kesulitan dan berbagai tantangan yang kita hadapi, kita pasti tidak beriman. Saudari dan saudara yang terkasih, lebih jauh, beriman kepada Allah berarti mengakui Yesus Kristus di hadapan manusia. Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Dia yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan. Dan siapapun yang mengakui Yesus sebagai Allah di hadapan manusia, Yesus sendiri juga akan mengakui Dia di hadapan para malaikat. Saudari dan saudara yang terkasih, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di dalam dirinya memiliki roh Yesus itu, yakni Roh Kudus. Dan siapapun yang memiliki Roh Kudus, roh akan menuntun dia untuk mampu menjawab semua persoalan hidup. Termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menantang imannya. Terkadang apa yang kita katakan, terkadang di luar dari kemampuan kita untuk berpikir. Saat-saat itulah Allah melalui rohnya
telah berbicara. Mulut kita cuma sekedar sarana, corong yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kebenaran dan kita dilihat sebagai seorang yang bijak. Itu orang yang percaya kepada Allah, yang mengaku Yesus Kristus sebagai Allah yang menyelamatkan. Dan orang yang mengimani Yesus Kristus dalam dirinya ada roh Yesus, yakni Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang menuntun dia untuk menjadi orang yang bijak dan menjawab semua tantangan kehidupan. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi, bagaimana juga dengan iman kita? Mari kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, harus mengakui Yesus di hadapan sesama kita. Sesulit apapun tantangan hidup kita, ketika kita mungkin dalam keadaan terjepit, kita berada di tengah orang yang beriman lain, kita harus menyatakan iman kita kepada Yesus itu. Dan bagaimana caranya? Ya, ketika kita hidup menurut ajaran-ajaran Yesus, kita di sana telah menunjukkan iman kita akan Yesus yang mengajarkan semua itu kepada kita. Dan ingat, ketika saya dan Anda mengaku Yesus Kristus di hadapan manusia, Yesus pun akan mengakui kita di hadapan malaikat Allah. Saudari dan saudara terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberi inspirasi bagi kita untuk menumbuhkan dalam diri kita iman sebagaimana iman Abraham. Tuhan memberkati.